Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu Apa Diana. kabar Bu Mar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bu, ini mengenai kasus-kasus di sekolah yang pernah Ibu alami dalam mengambil keputusan ya Bu ya. Boleh. Kita langsung saja ya Bu. Ya. Pertanyaan pertama saya, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Baik, saya coba jawab Ibu. Baik Bu. Selama ini dalam saya mengidentifikasi sebuah kasus, baik itu yang merupakan dilema etika ataupun kasus yang berkaitan dengan bujukan moral. Jadi pastinya ini kan ada nilai-nilai yang harus kita pertimbangkan ya kan. Ya, misalnya saja kalau di bujukan moral itu kasusnya ini memiliki hal bahwa dia udah pasti benar ataupun salahnya juga demikian, sehingga bisa lebih mudah dalam kita mengambil sebuah keputusan. Benarnya begini, salahnya begini. Jadi kan udah ada aturan-aturan yang jelas seperti itu. Gitu Bu ya. Iya. Baik Bu, pertanyaan kedua saya Bu. Oke. Jadi kan Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Wah, ini ya lumayan ya. Ketika ada kasus yang seperti Ibu katakan tadi, di mana memiliki nilai sama-sama baik, istilahnya nilai kebajikannya, dan harus kita pertimbangkan kedua nilai-nilai tersebut, sehingga agak sedikit membingungkan nih kadang-kadang ya dalam kita membuat sebuah keputusannya. Jadi saya terlebih dahulu membuat keputusan dengan melihat pertimbangan-pertimbangan ya. Artinya apa? Di situ ada nilai-nilai kasihan kita di saat kita mengambil sebuah keputusan itu. Ada rasa kasihan. Jadi di saat nanti kita memberikan keputusan, kalau bisa sih tidak sampai merugikan seperti itu. Ya, oke. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bu, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Oke, prosedurnya ya, ini yang ditayangkannya. Langkah-langkah yang pertama pastinya yang saya lakukan adalah dengan berkomunikasi dulu ataupun mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Istilahnya kita klarifikasi supaya kasus yang kita hadapi ini benar-benar clear. Ya, setelah itu pastinya saya juga menanyakan kepada teman-teman sejawat saya ya kan. Kemudian juga saya bertanya lagi, saya informasikan juga di dalam grup-grup saya, bagaimana sih kalau memang hal ini terjadi, dan solusi yang paling tepatnya seperti apa. Jadi pasti dengan atasan kita itu wajib kita sampaikan seperti itu. Begitu Bu ya. Iya. Kemudian Bu, pertanyaan, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Oh ya. Yang efektif ya dalam pengambilan keputusan yang seperti dikatakan tadi adalah dengan adanya komunikasi yang baik. Namun bila tetap tidak bisa diajak komunikasi dengan baik, kan ada kalanya kita udah berusaha tetapi mandet, ya kan? Ada hal tertentu mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kalau yang terjadi demikian, setelah kita kasih peringatan, sudah kita sampaikan dengan baik, kita kasihlah rambu-rambunya seperti ini. Nah, kalau masih juga terulang, masih terjadi demikian, saya tetap harus konsultasi lagi kepada pihak yang lain, pastinya dengan atasan-atasan saya untuk perbaikan berikutnya. Begitu, seperti itu ya. Baik Bu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Terkait dilema etika ya, tantangan yang saya rasakan dalam kasus yang terkait dengan dilema etika ini adalah kadang-kadang sulit kita menjalin komunikasi. Ya, kalau memang komunikasi sudah mandek, tidak berjalan seperti yang kita harapkan, jadi apa yang kita ingin capai itu pasti tidak akan tercapai dengan baik. Jadi itu menjadi sebuah tantangan bagi saya.
Nah, sehingga apa yang kita inginkan seperti saya katakan tadi tidak bisa berjalan. Makanya kita juga harus menegakkan keadilan. Kalaulah misalnya hal ini kok saya biarkan saja seperti itu, udah kita lihat tadi komunikasinya juga tidak bisa berjalan dengan baik, sudah kita tegur juga tidak ada tidak ada perbaikan lah kita harapkan ya kan, tapi tindakan tegas kadang-kadang perlu juga kita ambil seperti itu. Ya. Oke Bu, baik. Ketika ditanya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika nih Bu? Kemudian Bu, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu dijalankan ya. Ini berdasarkan pengalaman saja ya Bu. Ya, yang sudah ke belakang sih terkait dengan dilema etika ini kita tidak pernah ada jadwal. Karena setiap yang terjadi itu kalau memang saya ada di tempat, jadi pada saat itu saya harus menyelesaikan terus supaya tidak berlarut-larut. Karena saya berpikir kalau udah besok lagi pasti nanti udah nggak ini. Enaknya di situ kejadian ada kita lihat ada waktu yang kosong untuk kita briefing, kita sampaikan. Saya selesaikan langsung, jadi tidak terjadwal seperti itu. Gitu Bu ya. Ya. Baik Bu, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Pastinya ada, karena kita kan kadang-kadang dalam mengambil keputusan sendiri itu kan agak berat, tetapi di saat kita bisa konsultasi, kita bisa sharing informasi dengan teman kita, jadi solusinya itu lebih mudah kita dapatkan. Jadi sharing, diskusi lah seperti itu. Betul ya. Ya. Oke Bu, ini Bu pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Ya, terkait ini keputusan yang kita ambil pastinya sebagai seorang pemimpin tuh harus memiliki sifat yang tegas, ya kan? Nggak boleh juga ya terlalu teledor atau terlalu toleransi, ya kan? Karena idealnya menjadi seorang pemimpin itu kan kayak seorang manajer ya, jadi seperti itu. Jadi di saat-saat tertentu kita mesti juga tegas, tapi ada saatnya juga kadang-kadang kita lebih fleksibel. Tapi pada intinya saya lebih tegas seperti itu. Ya. Oke Bu, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya Bu ya. Sama-sama. Baik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu, ini Bu sedikit mengenai kasus-kasus Ibu yang di sekolah Bu ya. Ini kita langsung saja Bu ya. Baik, ini langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Selama ini dalam mengidentifikasi sebuah kasus merupakan dilema etika. Bila kasus tersebut memiliki dua nilai yang perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dalam mengambil keputusan. Sedangkan bujukan moral adalah kasus yang memiliki nilai yang sudah pasti benar atau salahnya, sehingga bisa lebih mudah dalam hal pengambilan keputusan. Oh, begitu ya Bu ya. Oke, baik, kita lanjut Bu ya. Jadi kan Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Ketika ada kasus yang sama-sama memiliki nilai kebajikan, yang harus mempertimbangkan kedua nilai tersebut sampai membuat bingung dalam mengambil keputusan. Harus berusaha terlebih dahulu membuat keputusan dengan nilai kasihan, dengan memberi kesempatan agar bisa melakukan perbaikan. Namun bila ada usaha untuk memperbaiki, maka nilai keadilan yang digunakan. Selanjutnya kan Bu, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini?
Langkah pertama yang biasa dilakukan adalah dengan komunikasi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu memberi teguran dan surat pemanggilan intern yang dikeluarkan kepala sekolah. Nah, bila teguran dan surat pemanggilan intern tetap tak diindahkan juga, maka langkah selanjutnya adalah konsultasi dengan pengawas, MKKS, KCD, dan kemudian BKD bila tetap tak ada usaha dan niat baik untuk memperbaiki. Begitu ya Bu ya. Baik Bu, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan adanya komunikasi. Namun bila tetap tak bisa diajak komunikasi dengan baik, maka teguran dan peringatan dari dalam sekolah, kemudian konsultasi pada pihak atas bila tetap tidak ada perbaikan. Oke, baik ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya. Tantangan dalam kasus ini karena sulitnya menjalin komunikasi, sehingga sudah tak lagi satu visi dengan sekolah. Bila nilai kasih sayang tak juga berhasil, maka harus segera ditindaklanjuti dengan nilai kebajikan lainnya, yaitu menegakkan keadilan. Begitu Bu ya. Baik Bu, jadi ketika ditanya apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika, kemudian Bu, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Itu Bu, tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema seperti ini. Biasanya hanya tergantung pada tingkat kesulitan dari kasus itu sendiri. Dalam pengambilan keputusan tak harus diselesaikan langsung di tempat bila masalahnya cukup rumit karena perlu adanya pertimbangan. Namun bila kasusnya tidak terlalu rumit, maka sebaiknya segera diselesaikan dengan mengambil keputusan terbaik berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Prosedur pengambilan keputusan juga berbeda-beda tergantung pada kasusnya. Iya, begitu Bu ya. Baik Bu, selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal yang mempermudah dalam pengambilan keputusan selama ini adalah karena selalu adanya diskusi antara kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, warga sekolah, juga dukungan dari pengawas pembina. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir saya Bu ya. Jadi kan Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Sebagai pemimpin, saya harus tegas dalam mengambil keputusan. Bila ada dua nilai yang bersinggungan, kita bisa mempertimbangkannya terlebih dahulu agar keputusan yang diambil tetap sesuai aturan, namun tetap memiliki nilai kemanusiaan. Masya Allah Bu ya. Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Assalamualaikum.